Kita lanjutkan tutorial ERP ekosistem, modul logistik, inventory, dan fixed asset. Berikut ini flowchart terkait inventory dan fixed asset, melibatkan 4 departemen, yaitu employee atau user sendiri atau departemen terkait oleh departemen yang terkait dengan employee yang bersangkutan. Kemudian yang kedua departemen general affairs atau logistik. Terus yang ketiga adalah purchasing department, dan yang keempat adalah accounting. Jadi semua bermula dari employee atau user melakukan material request di dalam sistem. Kemudian material request itu akan di approval nanti di departemen employee yang bersangkutan, dan ketika sudah approve maka akan masuk ke departemen logistik melalui sistem di modul inventory logistik. Kemudian dicek apakah stok atas inventory yang diminta ada. Ya, jika request itu terkait material inventory ya, maka jika ada inventory langsung dikeluarkan dan kemudian dicetak bukti penyerahan barang. Namun jika inventory tidak ada, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat purchase request. Atau mungkin request session atau material request tadi dari user itu bukan berupa material ya, tapi service request, misalkan pekerjaan atas pekerjaan apa itu, yang jelas itu tidak ada stoknya di kita, maka langsung dari request itu akan menjadi purchase request. Jadi material request nanti maknanya bisa kita perluas menjadi material request dan service request. Terkait service request tentunya akan langsung menjadi purchase request ya, karena kita nggak punya stok, kecuali mungkin ada bagian technical sendiri di general affairs yang bisa melakukannya itu ya. Dan juga material request terkait fixed asset itu juga sama. Jika ada stok atas fixed asset maka itu langsung kita keluarkan dari modul fixed asset. Ya, di sini kalau terkait fixed asset nanti jika ada stok dilihat fixed assetnya langsung keluarkan, tapi biasanya fixed asset tidak kita stok ya. Maka fixed asset itu jika ada material terkait request terkait fixed asset juga langsung kita bikinkan purchase request. Oke, dari purchase request ini akan di approval di departemen yang bersangkutan. Jadi terkait purchase request, terkait handling terhadap material request ini, kita bisa bikin PIC atas barang-barang yang di request, misalkan terkait spare part transmisi nanti di assign ke orang tertentu gitu ya, yang terkait request terkait barang ATK di PIC-nya user yang lain gitu kan. Nah, pada saat ada material request dari employee atau user ini, maka notifikasinya akan masuk ke PIC masing-masing. Jika itu terkait barang ATK, kan PIC-nya akan mendapat notifikasi. Jika terkait barang spare part, maka notifikasinya akan masuk ke PIC spare part. Oke, kita lanjut. Dari purchase request ini nanti akan masuk ke purchasing. Jika purchasing merasa belum cukup, nanti bisa tiktokan terkait spek detailnya. Jadi dari purchase request ini bisa dilakukan tendering, tapi bisa juga tidak, tergantung dari value dari purchase request itu. Oke, jika harus dilakukan tendering maka di input di sistem melalui menu tendering proses. Nanti di dalam tendering proses ini ada 4 step ya, mulai dari pemilihan purchase request yang akan diproses, kemudian pemilihan vendor, penentuan pengiriman RFQ dan pengisian quotation, kemudian pemilihan best supplier. Nah, setelah best supplier terpilih, kita generate PO, sehingga dari situ nanti terbentuk PO otomatis. Step yang selanjutnya tadi, kalau kita nggak ada tendering atau bidding, dia langsung masuk, kita bisa langsung bikin PO, nanti merefer ke purchase request juga tanpa melalui tendering.
Nah, dari PO yang terbuat ini nanti di print, dikirim ke vendor atau supplier, kemudian kopinya kita serahkan ke bagian logistik, dan nanti bagian logistik yang menerima pengiriman dari vendor, dari menu receiving delivery. Nah, kemudian receiving delivery ini nanti akan diposting oleh bagian accounting, diposting sebagai AP. Nah, saat posting ini nanti sistem akan menentukan apakah barang yang diorder itu masuk sebagai AP inventory, masuk inventory, atau sebagai aset, atau sebagai cost atau expense. Jadi si sistem akan melihat di master itemnya, nanti akan kelihatan ini biasanya barang ini kalau diorder jadi apa, jadi inventory, apa jadi aset, apa jadi cost. Tapi di saat posting ini accounting akan menentukan, akan bisa merubahnya sesuai dengan transaksi yang bersangkutan. Bisa saja nanti barang-barang yang biasa normalnya itu fixed asset tapi kita beli sebagai cost expense, misalkan untuk hadiah seperti itu. Oke, nanti jika barangnya itu akan kita posting sebagai inventory, maka di departemen GA ini ada satu proses lagi. Dia akan mengakui barang tadi sebagai inventory, yaitu dari menu inventory in. Sebenarnya pengakuan inventory ini terkait akan menyebutkan tempat penyimpanan, expired date, dan beberapa informasi lainnya. Mungkin ada serial number di situ juga. Oke, jika sudah dimasukin di inventory in, maka dia akan tampak di stok, inventory stock. Maka selanjutnya barang yang sudah diinput di inventory in ini akan bisa kita keluarkan melalui menu inventory issue, dan kemudian kita cetak bukti penyerahan barang. Jadi perlu digarisbawahi terkait inventory ini sebetulnya ada dua step ya. Sebenarnya terkait fixed asset juga ada dua step. Pertama receiving itu hanya menerima aja, biasa menyebutkan kuantitinya aja dan mengecek sesuai dengan spesifikasi. Kemudian diposting oleh accounting. Begitu jadi inventory, maka ini di sini akan diinput lagi, sebetulnya dipecah. Bisa jadi kita waktu beli di sini bisa jadi bentuknya gelondongan atau bulk gitu ya. Misalkan kita beli dalam satuan bal atau satuan karton, yang sementara di inventory kita itu bentuknya pieces atau each gitu ya. Jadi kenapa kok ada menu inventory in ini? Jadi jawabannya yaitu tadi kita melakukan konversi quantity dari quantity beli ke quantity inventory, kemudian kita input tempat penyimpanan, terus kemudian kita input expired date-nya jika ada. Baru setelah itu barang itu ready di stok inventory, kemudian bisa dikeluarkan. Oke, kemudian kemungkinan yang lain selain barang inventory adalah dia menjadi fixed asset. Maka begitu saat diposting ini sebagai fixed asset, maka sistem akan membuat record secara otomatis di daftar fixed asset, sudah ada namanya dan kodenya. Nah, maka selanjutnya yang perlu dilakukan oleh oleh departemen GA adalah melengkapi data usernya dan lokasinya, kemudian di print barcode-nya, kemudian barang itu diserahkan ke usernya. Oke, alternatif yang lain adalah receiving itu terkait cost, misalkan aja tadi PO tier up tier down gitu ya, itu begitu diposting langsung jadi beban biaya program yang bersangkutan di bulan yang bersangkutan. Jadi bukan jadi inventory dan juga bukan sebagai fixed asset. Oke, terkait fixed asset ini nanti penyerahan fixed asset seharusnya tetap diserahkan oleh bagian GA ya, bukan dipindah tugaskan ke bagian IT. Jadi misalkan aja ini terkait barang komputer ya, waktu kita order misalkan order 10 untuk 10 orang gitu ya. Jadi sebaiknya bukan 10 itu diserahkan ke IT terus kemudian IT yang menyerahkan ke usernya, tapi sebaiknya adalah barang tersebut masing-masing diserahkan ke usernya, sudah kita kasih kode fixed asset, kemudian user yang akan minta
bantuan ke IT, jadi itu sudah di luar flow-nya inventory dan fixed asset ini. User akan minta bantuan ke IT untuk diinstalkan sesuatu sesuai kebutuhan. Jadi harusnya flow-nya bukan dari 10 fixed asset komputer atau laptop tadi dilempar ke IT terus kemudian minta diinstalin semua, terus kemudian IT yang menyerahkan ke user, karena IT nanti tidak bisa mengupdate ini tadi diserahkan ke user siapa, di lokasi apa. IT tidak mengupdate kebutuhan dia. Demikian flow-nya, langsung kita lihat di dalam sistem. Kita mulai dari material request. Oke, setiap user akan mempunyai menu self service ya. Di pojok kanan atas itu ada icon atau gambar usernya atau profile usernya, kita klik. Nah, di situ ada menu material requisition. Oke, kita coba seperti ini. Nah, user bisa mulai menginput material requisition dengan cara add sini. Oke. Oke, misalkan saya mau bikin request ya. Ini expected delivery-nya, misalkan saya request sekarang. Saya harapkan Senin sudah tersedia. Kemudian nanti barangnya dikirim kemana, kalau emang dikirim ya. Biasanya sih diambil sendiri kalau masih dalam lingkungan Kedoya di Metro TV itu. Contoh aja nih. Oke, jika material request ini ada kaitannya sama project, kita bisa tentukan ini terkait project apa, kita pilih di sini. Terus sebetulnya nanti user ini akan departemen ini akan terisi sendiri dari pemilihan nama user ini. Sebetulnya ada terkait dengan departemennya, tapi kebetulan ini karena pakai nama saya bukan karyawan dari Metro TV, jadi tidak ada departemennya di sini. Ini contoh aja, saya pilih seperti ini ya. Kemudian klik add request item. Misalkan saya mau merequest nih konektor. Oke, saya mau merequest konektor ini. Oke, kita isi saya berapa butuhnya. Misalkan saya butuhnya 10 bit. Saya klik update ya. Satu ayat request satu detail request sudah masuk. Kemudian saya misalkan mau request item yang kedua, misalkan saya request konektor juga tapi yang lain. Misalkan ini BNC to RCA konektor. Oke, saya pilih yang ini. Misalkan saya butuhnya 12. Oke, saya update. Oke, misalkan saya cuma butuh 2 itu. Oke, kemudian saya save. Nah, sistem akan menyimpannya dengan nomor ini MR201001. Nah, MR ini selanjutnya user akan memintakan approval atas requestnya. Tapi untuk sementara dalam hal ini modul approvalnya masih saya bypass untuk memperlihatkan untuk mempercepat proses saja, dan karena juga datanya belum disetting, jadi nanti di settingnya approvalnya di sini. Sebentar ya, coba kita lihat. Jadi nanti approvalnya dinyalakan atau tidak dinyalakan nanti di setting di sini, nanti tergantung kesiapan datanya ya. Ini di sini nanti kalau sudah siap ini kita tandain begini, kita pakai user workflow atau service, nanti kita setting. Nah, nanti setiap user harus disetting atasannya siapa, manajernya siapa gitu kan, direkturnya siapa. Jadi sistem nanti untuk approval yang berjenjang dari departemen akan mengetahui user ini statusnya staff atau manajer, terus atasannya siapa. Jika dia staff maka dia akan mintakan approval.
nanti itu kita bahas lebih lanjut. Sementara ini nanti kita coba send approval, tapi karena tadi masih kita bypass, nanti begitu diklik approval langsung otomatis approve ya. Coba kita send seperti ini, saya jawab yes ya. Ini karena web service belum dipakai maka langsung approve. Oke, approve material request yang sudah dimintakan approval akan seterusnya approve seperti ini, dan dia akan masuk ke bagian logistik. Oke, coba kita pindah ke bagian logistik ya. Saya klik di sini, saya masuk sini. Saya masuk sini, saya masuk ke bagian logistik. Maka dia akan masuk di modul logistik di material requisition. Jadi modul logistik ini nanti yang pakai bagian GA ya. Oke, coba kita buka material requisition. Atas material atau request saya tadi langsung masuk di sini, ini seperti ini. Nah, ini terkait material requisition ini, jika barangnya ada langsung kita keluarkan, misalkan ya. Kita mau keluarkan, kita cek, kita mengeluarkannya dari menu inventory issued seperti ini. Untuk mengeluarkannya kita klik add. Oke, misalkan kita keluarkan pada tanggal ini jenis pengeluarannya. Nanti setiap jenis ini mempengaruhi sisi debit daripada jurnalnya ke accounting. Nanti ini ada settingannya. Oke, terus kemudian kita keluarkan dari gudang mana. Normalnya nanti ini harusnya ada isinya dari setiap user yang pakai modul logistik ini, akan kita settingin bahwasanya dia ada di gudang mana gitu. Jadi begitu masuk ke form ini posisi gudangnya ini akan terisi. Ini misalkan keterangan sesi tes penyerahan atau pengeluaran barang inventory. Oke, kita pilih requisition-nya. Ini kita pilih salah satu, ini sama aja ya. Begitu diklik di sini, sistem akan memproses dua itemnya. Oke. Jadi item yang di request tadi tidak langsung masuk ke dalam detail isu sini karena belum tentu semua itemnya itu available ya, alasan pertamanya. Dan yang kedua, biasanya tidak semua quantity juga kita berikan kan, tergantung kepada kebijaksanaan tim logistik bahwasanya dia akan mengeluarkan proporsional dengan memikirkan kebutuhan dari company atau perusahaan secara keseluruhan. Mengeluarkan itemnya kita klik add issued item di sini. Kemudian di pilihan item inventory ini kita klik, maka sistem akan menampilkan item inventory terkait dengan material request yang tadi, terkait dengan requisition atau material request yang tadi. Jadi karena tadi di material request itu memang dia membutuhkan cuma 2 item ini, maka yang dimunculkan oleh sistem adalah 2 item tersebut saja. Oke, jika nanti mungkin misalkan atas item konektor ini kita sudah punya banyak inventorinya ya, ini adalah data saldo migrasi per 31 Agustus. Misalkan kita sudah pernah beli dari supplier lain dan masih ada sisanya, nanti akan ada ini yang saldo migrasi sekian, yang pembelian tanggal sekian dari supplier A itu nilainya mungkin ada 50 pieces dan di bawahnya sini. Ya, sistem akan merecord masing-masing sesuai dengan harga belinya masing-masing. Ya, tadi setelah kita pilih akan kembali tampil ke sini, akan ditampilkan detail itemnya, dan di bagian quantity ini secara default akan diisi sejumlah quantity requestnya. Tapi nanti bagian logistik bisa menyesuaikan ya, mengeluarkan sesuai dengan kebijaksanaannya. Oke, misalkan ini saya isi nilai sama, kemudian saya update, saya keluarkan lagi ya yang satunya, saya ini, kemudian saya update. Nah, berarti ini sudah selesai.
selesai save, udah berhasil. Kemudian bukti penyerahan barangnya bisa kita print. Ini kita bisa print. Nah, ini bentuk bukti penyerahan barangnya seperti ini. Nah, kalau kurang gede ini diklik begini ini. Ya, ini bisa kita download atau kita print. Nah, terkait inventory issue ini nanti ada menu yang lainnya selain add tadi ya, ada edit yang misalkan kita mau, oh tadi masih ada yang salah mau diedit gitu aja, bisa tinggal diedit. Kemudian bisa juga nanti misalkan terkait barang itu ada yang mau diretur gitu ya, kita bisa retur di sini. Tapi cara returnya ya kita memilih waktu itu dia bukti penyerahan barangnya nomor berapa, kita retur gitu kan. Jadi kenapa harus sistem memilih itu, karena nanti sistem akan membalikkan nilai harga di inventory senilai harga waktu kita keluarkan ke user waktu dulu gitu kan. Nah, tadi harus milih dulu. Nah, nanti dari yang sudah pernah kita keluarkan itu mau di retur berapa, dan ini dibatasin tentunya nggak boleh lebih besar dari quantity issued-nya ya. Itu demikian contoh issued. Kemudian tadi print sudah ya. Ini export ini mengeluarkan daftar pengeluaran barang yang dilakukan. Ya, ini nanti sesuai dengan filter di sini. Kalau ini tertulis ini 09 sampai 09 berarti ini bulan 9 aja. Kalau saya export ini adalah daftar pengeluaran di bulan 9, daftar pengeluaran barang atau daftar penyerahan barang di bulan 9, bulan September. Ini contohnya seperti ini hasil keluarannya. Ini karena masih terkait yang saldo awal ya, pengeluarannya bentuknya seperti ini. Kalau nanti yang baru model nomornya akan penomoran otomatisnya bentuknya akan seperti ini. Ini ya, inventory out tahun 2020 bulan 10 yang pertama seperti ini. Ya, menu posting dan menu print GV ini mungkin nanti diserahkan ke bagian accounting. Jadi nanti menu ini akan ada, tapi kalau tidak dikasih akses waktu diklik ya nggak mau. Oke, demikian untuk satu langkah pertama dari flow dari inventory ya. Dari tadi kita baru sampai material request, kemudian kita inventory issue. Selanjutnya nanti akan kita bahas, kita bikin purchase request, kemudian menjadi sampai dengan tendering. Demikian untuk yang kali ini kita cukupkan, terima kasih.